Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto. Banyak banget teman-teman yang meragukan saat akan membuat konten, apakah jenis konten yang dibuatnya itu bisa dimonetisasi atau enggak, ya. Ini terbukti banyak pertanyaan yang masuk ya, apakah jenis konten A bisa dimonetisasi, apakah jenis konten B bisa dimonetisasi atau enggak, dan seterusnya. Nah, intinya adalah teman-teman ingin tahu ya, sebelum membuat konten lebih jauh, sebelum lebih banyak membuat konten, akan meyakinkan bahwa konten tersebut nantinya bisa dimonetisasi. Jadi biar perjuangannya, pekerjaannya nggak sia-sia setelah sudah banyak membuat konten ya. Nah ini nggak salah ya teman-teman, jadi biar nanti kita lebih yakin, maka kita harus tahu jenis konten tersebut nantinya bisa dimonetisasi atau enggak. Oh ya, monetisasi yang saya maksud di sini adalah monetisasi dengan YouTube Partner Program ya. Karena sebenarnya ada banyak banget cara untuk memonetisasi channel YouTube kita selain dari bergabung dengan YouTube Partner Program. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk kita bisa melihat apakah suatu jenis konten itu bisa dimonetisasi atau enggak. Yang pertama, kita bisa membaca aturan lengkap dari YouTube ya. Ada banyak aturannya dan kita bisa membaca secara lengkap aturan konten apa saja yang bisa dimonetisasi dan yang nggak bisa dimonetisasi. Kemudian cara yang kedua, kita bisa melihat konten orang lain yang sejenis, channel yang sudah ada yang sejenis, apakah itu bisa dimonetisasi atau enggak. Dan kita bisa mengamati jenis kontennya seperti apa, formatnya bagaimana ya, lalu status monetisasinya, apakah sudah dimonetisasi atau belum. Oke, pertama akan saya jelaskan dulu cara yang lebih gampang ya, kita bisa mengamati dari konten orang lain ya. Teman-teman bisa cari saja channel sejenis ya, yang membahas tentang hal yang sama dengan kita. Nah, caranya gampang banget untuk melihat sebuah channel itu bisa dimonetisasi atau belum. Kalau misalnya kita buka di YouTube ya di sini, kalau teman-teman menggunakan laptop atau komputer, bisa juga ini dilakukan dengan menggunakan HP ya. Kita bisa buka salah satu channel ya, misalnya channel ini ya, Ternak Dana misalnya ya. Ini kan channel yang kalau misalnya kita lihat tanpa menampilkan muka ya, tanpa menampilkan wajah sendiri, apakah channel seperti ini bisa dimonetisasi atau enggak gitu. Misalnya teman-teman mau bikin juga channel tanpa wajah gitu ya. Nah, tinggal teman-teman di sini kalau menggunakan laptop atau komputer bisa klik kanan di bagian yang kosong ya. Kemudian pilih view page source ya di sini. Lalu bisa ketikkan Ctrl F ya, tekan Ctrl F di keyboard dan ketik monet ya. Nanti di sini ada is monetization enable, value-nya true. Ya, kalau value-nya true ini berarti monetisasinya sudah diaktifkan ya atau sudah dimonetisasi. Kalau ininya false ya, berarti channel ini belum dimonetisasi. Nah, tapi kalau nggak mau ribet-ribet pakai view page source ini ya, ada satu situs web yang bisa membantu kita, yaitu namanya Lenostube. Bisa buka lenostube.com di laptop atau di komputer, juga bisa di HP. Lalu pilih bahasanya dulu dengan bahasa Inggris, ini biar gampang ya. Kemudian di sini ada monetization, kita pilih yang monetization checker. Nah, tinggal kita masukkan saja URL dari channel YouTube yang akan kita cek. Nah, misalnya kita akan melakukan pengecekan di channel ini ya, kita ambil URL-nya ya dari sini. Setelah youtube.com/add kemudian username-nya. Ini bisa kita copy ya. Kemudian kita paste, tempel di sini. Ini ada yang kurang. Nah, format URL-nya seperti ini ya, https youtube.com/add username-nya. Ya, sampai di sini aja, kemudian kita klik check monetization. Nah, kemudian akan memberikan hasil seperti ini. Kalau status channel ini sudah dimonetisasi, maka akan berwarna hijau, this channel is monetized ya. Berarti channel ini sudah dimonetisasi. Nah, ini sama saja sebenarnya website ini juga mengambil sumbernya dari page source ya. Pengecekan di situs ini 100% akurat ya, karena situs ini juga mengambilnya dari page source-nya di sini ya. Jadi dia melihat dari page source-nya, kalau monetisasinya false berarti tidak dimonetisasi, kalau true dia sudah dimonetisasi. Sama saja dengan yang tadi kita lakukan itu. Tapi dengan channel ini menjadi lebih simple aja gitu ya. Tinggal memasukkan URL-nya di sini. Kita coba lagi cek channel yang lain, misalnya channel saya ini ya, Pujianto, tulis saja di sini. Pujianto _ ya, ini untuk username saya. Kemudian cek monetize-nya. Nah, this channel is monetized ya, berarti channel ini sudah dimonetisasi. Lalu misalnya teman-teman mau membuat channel tentang quotes ya, kita lihat channel quotes. Kalau misalnya kita akan melihat jenis-jenis channel quote dengan bahasa Indonesia yang formatnya seperti ini misalnya. Nah, ini kata bijak, kita lihat channel kata bijak ini ya, apakah ini sudah dimonetisasi atau belum gitu ya. Kita ambil saja username-nya di sini. Channel kata bijak kita copy, kemudian kita paste
di sini ya, setelah youtube.com, kemudian sini kita pastekan. Kemudian cek monetization. Ya, this channel is not monetized. Berarti channel dengan konten quote ini ya, dari kata bijak ini tidak dimonetisasi. Nah, dari sini kita bisa belajar ya, jenis kontennya seperti apa kok nggak bisa dimonetisasi. Ya, ada kemungkinan dia ditolak monetisasi atau dismonetisasi atau memang tidak didaftarkan monetisasi ya. Tapi sepertinya kalau yang ketiga ini agak mustahil ya. Kalau sebuah channel sudah memenuhi syarat untuk monetisasi, sebagian besar orang pasti akan segera mendaftarkan monetisasinya. Oke, jadi begitu ya teman-teman cara yang pertama, apakah sebuah konten, sebuah jenis konten itu bisa dimonetisasi atau enggak dengan kita melihat channel orang lain yang sudah ada dengan tema sejenis ya, apakah statusnya dimonetisasi atau belum. Kemudian cara yang kedua, apakah suatu jenis konten itu bisa dimonetisasi atau enggak? Yang jelas kita juga bisa membaca dari bantuan YouTube di sini teman-teman ya. Jenis konten apa yang dapat saya monetisasi? Di sini ada penjelasannya, jenis konten apa saja yang dapat dimonetisasi. Teman-teman bisa baca lebih lanjut ya, nanti linknya ada di deskripsi. Jenis-jenis konten seperti apa saja yang bisa dimonetisasi. Ya, ini pedoman untuk konten yang bisa Anda buat. Yang pertama harus mengikuti pedoman komunitas YouTube, kemudian buat sendiri semua elemen video. Contohnya ini bisa mencakup vlog harian, video rumahan, video kreasi mandiri, kemudian tutorial, video musik orisinal, film orisinal ya, dan seterusnya. Kemudian beberapa hal yang lain ini bisa kita baca lagi di sini, jenis-jenis konten yang bisa dimonetisasi. Jadi teman-teman harus mau membacanya, mau memahaminya, jadi agar nanti lebih yakin ketika membuat sebuah konten bisa dimonetisasi. Kalau teman-teman tanya langsung ke saya di komentar, misalnya channel saya ini bisa dimonetisasi atau enggak, konten saya bisa dimonetisasi atau enggak, tentu saya nggak bisa menjawab secara langsung ya, karena itu nanti ada banyak faktornya yang menentukan apakah bisa dimonetisasi atau enggak. Misalnya teman-teman membuat konten itu elemennya dari mana saja, gambar-gambarnya, kemudian audionya sumbernya dari mana ya, videonya, kalau misalnya menggunakan footage itu sumbernya dari mana, dan itu semua menentukan apakah nanti termasuk konten berulang atau enggak, kemudian melanggar hak cipta atau enggak, yang itu juga akan menjadi penilaian apakah bisa dimonetisasi atau enggak. Jadi kembali lagi, walaupun teman-teman nanti akan melihat channel lain yang sudah dimonetisasi dengan konten sejenis ya, misalnya, teman-teman juga harus tetap memperhatikan konten tersebut ya menggunakan gambar dari mana, ya sumbernya apakah mengandung hak cipta atau enggak. Kemudian apakah termasuk konten berulang atau enggak. Jadi saat melihat sebuah channel misalnya sudah dimonetisasi dengan konten sejenis yang akan kita buat, kita harus lebih teliti dalam memahami channel tersebut. Formatnya, sumber-sumber gambarnya, ya, audionya, dan seterusnya. Dan ingat teman-teman bahwa semuanya itu hanya sebagai upaya kita ya untuk memperbesar kemungkinan dimonetisasi, tapi bukan jaminan 100% pasti bisa dimonetisasi ya. Karena aturan-aturan yang ada untuk memonetisasi itu bisa jadi kita salah memahaminya atau kita salah dalam menafsirkan dari aturan tersebut. Oke, semoga bisa dipahami ya dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.